pinagtiklong sa halaman ng ito yung pinasarap. Kamot. May kapo. Kamana mo ito? Kamay? Kawa. Oke, kita lanjut sesi 2 diskusi dan tanya jawab. Kita tunggu kembali pembicara kita Bang Sandriaf Alga untuk online. Terima kasih Mbak Indra Fatiana. Gimana kabarnya Mbak Indra? Sudah lama tidak ketemu. Ya, Mbak siapa ini? FAABQ. Salam kenal. Dan Mbak Anita Mei, kita lanjut sesi diskusi dan tanya jawab yang mau berbagi pengalaman dan yang ya Alga online lupa jatahnya cuma 1 jam atau berapa gitu. Baru maklum ini new selebgram di selebgram. Oke, bagi siapa yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman silahkan di kolom komentar. Terima kasih Mbak Endang udah hadir. Ini bukan Indra siapa nih? Katanya bukan Indra Fatiana. Iya. Ini ada kelasan ada kayaknya. Nah, di SMA, di SMA. Bukan Indra Fatiana yang itu yang bukan. Oh iya. Nah, ini contoh kasus misalnya nih, Bang Alga nih. Sudah. Iya. Ingin ngajukan 2 contoh kasus yang mungkin bisa diberikan jawaban saran sama psikolog nih. Masya Allah. Cek dulu suaranya kedengeran kan? Kedengeran. Nggak pakai earphone nih. Contohnya misalnya yang diposting sama artis yang kemarin juga viral gara-gara mewawancarai Profesor Gadungan tuh. Nah. Ya, Anji Drive. Iya, kenapa tuh dah? Sebelumnya kan dia posting di Twitternya soal kalau nggak salah ya, ini tolong dikoreksi, jangan dibiarkan kalau ada kesalahan. Dia menyalahkan pihak pendidikan atau apa gitu ya. Karena gini, kalau nggak salah anaknya mengalami kesulitan belajar apa gitu sejenis. Mungkin kalau kita lihat dari masalah-masalah anak itu, entah anak berkebutuhan khusus, entah mungkin anak atau anak macam-macam ya masalahnya ya gitu. Nah ini mereka lebih stres lagi misalnya ada tuntutan belajar. Betul. Itu bisa dicek di postingan dia sekitar beberapa waktu yang lalu tuh, dan dia memang tegas di Twitter bilang kayak gitu loh. Dia sangat kesulitan untuk membimbing anaknya gitu. Nah ini ada tips ya tim dari psikolog? Iya, jadi kan ya terima kasih dah. Tadi kan kalau bicara mengenai kesulitan belajar ya pasti mungkin rumah tangga di Indonesia ini mungkin ada yang anak-anaknya mungkin yang mengalami kesulitan belajar ya. Apakah itu seperti kesulitan belajar misalnya speech delay ya atau keterbelakangan mental dan sebagainya, itu memang sulit. Nah ya, memang sulit jika kita menghadapi seperti itu. Nah, kembali tadi tips yang Anda sampaikan dah, yang mengenai bahwa kita ini bukan kita nggak usah stres karena kita bukan pengganti guru, atau kita juga jangan fokus ke target, yaitu ke poin tadi yang Anda bilang, ke nomor 2 ya, stay calm ya, tetap tenang, dan yang poin yang ke-8 gitu, fokus ke mastery anak, bukan kepada performance anak, pada nilai anak atau apa gitu. Karena yang dicari bukan
apalagi terutama anak-anak yang kebutuhan khusus dah, ya, apa namanya, pencapaiannya itu bukan dinilai gitu, memang tapi pada keberhasilan dalam mempraktekkan atau menerapkan ilmu yang sudah didapatkan gitu. Nah, memang apalagi beliau ya yang apa namanya, notabene uangnya banyak ya kan, bisa bisa ada pengasuhnya mungkin, ada apa namanya, ada guru tutornya mungkin walalam atau gimana gitu. Jadi nggak, PJJ itu nggak sendiri dia. Gitu. Bagaimana dengan orang tua yang ya anggaplah seperti menengah ke bawah atau ke bawah gitu, apalagi ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ya poin Ana adalah kita harus banyak komunikasi ke guru gitu. Misalnya kita punya anak dua, yang satu SD kelas 3, yang satu mungkin dia SD kelas 1 berkebutuhan khusus gitu. Ini lebih sulit lagi dah, lebih repot lagi gitu. Nah, karena kan dua-duanya harus diperhatikan. Ya apalagi anak yang berkebutuhan khusus pada awalnya, pada dasarnya tidak boleh jangan sering dikasih HP, malah dikasih HP kan kalau untuk PJJ kan. Gitu. Ini semakin repot gitu. Makin susah gitu anak-anak ini untuk dilatih untuk bisa menghilangkan ataupun mengurangi kesulitan belajarnya gitu. Nah, tapi yang poin Ana adalah tadi tetap tenang, kemudian komunikasi gitu. Kita komunikasi kepada pendidik gitu. Anda nggak tahu apakah beliau sudah berkomunikasi dengan gurunya, apakah anaknya tadi yang berkesulitan belajar itu disekolahkannya di sekolah yang memang inklusi atau memang sekolah yang seperti apa. Nah, itu kan Anda kan nggak tahu detail gitu, tapi secara umum ya memang harus banyak komunikasi dengan gurunya dah. Itu nggak bisa kita, di guru cuma ngasih tugas gitu. Nah, kita pun terima plek-plekan jangan gitu. Nah, ini anaknya begini Bu, apalagi kalau dia memang di sekolah yang baik ya, apalagi sekolah yang bagus gitu kan, dengan tingkat ekonomi beliau itu pasti sekolahnya pasti sangat perhatian gitu. Nggak mungkin kalau kita komplain atau apa gitu, dia nggak diperhatikan tuh nggak mungkin gitu. Beda kalau misalnya sekolah kayak aneh mantem, sekolah di SD Impress gitu kan. Gurunya ngendel 30 siswa gitu kan, orang tua komplain gitu, ibaratnya susah kan gitu. Tapi kalau dengan yang beliau itu yakin bisa dikomunikasikan dengan guru, Bu, dianya nggak bisa atau biayanya seperti ini, anaknya kan berkebutuhan khusus, kira-kira standarnya bisa diturunkan nggak gitu kan, karena anak kebutuhan khusus kan standarnya kan nggak sama akademiknya dengan yang apa namanya, mungkin yang biasa gitu, anak yang umum gitu, anak yang dalam tanda kutip tidak berkesulitan belajar gitu kan. Gitu. Mungkin seperti itu dah gitu. Nggak mungkin kalau beliau tuh nggak ada sarana gitu. Komunikasikan insya Allah. Guru-guru pun saya yakin sangat berat di masa seperti ini gitu. Karena yang target selain orang tua, pasti guru pun memiliki target kan. Siswa yang dia tangani itu harus seperti apa nilainya. Mereka lebih stres lagi karena bisa jadi mereka lebih stres lagi karena target itu mereka cuma ngasih kita ya lewat tangan orang kedua gitu, bukan tangan mereka sendiri yang meramu gitu untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Mereka lebih stres lagi, pusing. Saya ditargetkan oleh sekolah atau oleh ini harus dapat siswanya sebegini gitu, standar rata-rata nilai sebegini. Cuma saya tidak bisa menghandle langsung, tidak bisa mengajari langsung. Gimana mengajari langsung aja mungkin? Sekolah juga terus bayar ya? Iya, sekolah juga gitu kan. Sekolah terus bayar dan sebagainya, itu memang benar-benar pelik masalah kita kan. Ya kalau yang beliau itu mah, yang itu pasti dia bisa bayar, cuman tinggal komunikasinya aja sih kalau buat anak. kalau di sekolah-sekolah yang swasta sih, anak yakin insya Allah lebih apa namanya, bisa lebih dikomunikasikan ya. Dan negeri-negeri pun sekarang bisa kalau buat anak gitu, karena semua itu rata, semua itu kena, semua itu mau level bawah atas itu kena gitu. Tinggal memang dari sekolah, terus kemudian dari pemangku kebijakan gitu, dari bahkan sampai ke Mendiknas kalau bisa ya standarnya ya pasti beda gitu, nggak boleh standar kelulusan atau apa tuh sama tuh nggak boleh gitu, karena ya susah untuk mencapainya gitu, untuk mencapai nilai yang dia harapkan itu susah. Pada saat kelasnya tatap muka aja susah, apalagi pada saat kelasnya di online gitu, itu lebih susah lagi gitu kan, kurang lebih seperti. Tanya nih dah dari Ana ya. Oke, ini ada
dari Fatia Ana mau tanya Kak, Bagaimana menghandle gimana psikologis menghandle anak yang anak uh, belajar gak ketemu sama teman-teman, udah mulai stres, suka sedih uh. dan juga udah mulai gondrong. Wah, udah 100 tahun. Nih, aneh nih. Dulu gondrong nih. Karena istri nggak percaya sama tukang cukur, jadi dicukur sendiri sama istri nih. Ini akibat COVID juga ini. Jadi gimana ya? Sudah mulai bosan gitu. Anak sudah mulai bosan di rumah. Terus nggak ketemu teman-teman gitu ya. Kalau memungkinkan, ya mungkin ya kalau memang tidak terlalu membahayakan bisa ajak refreshing ya. Ajak refreshing memang mungkin kan setelah apalagi pas waktu 3 bulan pertama COVID itu dah yang lockdown ya PJJ ya Ana ya. Kok itu 3 bulan tuh benar-benar nggak bisa kemana-mana gitu. Anak-anak tuh di rumah aja kan 3 bulan, bulan sebelum puasa, bulan Ramadan, terus setelah pasca Ramadan juga baru selesai gitu kan kejadian seperti itu. Nah, bagaimana menghandlenya? Kita kalau bisa ya, kalau misalnya kan udah mulai longgarkan. Ya, pertama kalau misalnya dia nggak ketemu teman-teman, mungkin bisa pakai sarana ya sarana HP, internet. Kita adakan Google apa Zoom atau apa atau Google atau pakai WhatsApp yang kelompok mungkin bisa kalau nggak salah ya. Jadi yang kayak seperti itu sehingga mereka bisa saling ngobrol gitu, saling ngobrol gitu. Kalau nggak salah di beberapa sekolah Anda pernah lihat itu seperti itu. Jadi biar dia nggak bosan, biar dia gitu dia dikumpulkanlah mereka secara virtual gitu. Nah, itu bisa satu ya, kumpul secara virtual. Kemudian yang kedua ya bisa anak atau suami ngajak anaknya ya jalan gitu, tapi tidak jajan, tapi jalan aja jalan atau kemana gitu kan, jalan-jalan ya biar refreshing gitu ya untuk mengurangi kebosanan. Itu mungkin bisa ya seperti itu yang kedua. Kemudian kalau dia ngomel bisa jadi ya itu kan salah satu bentuk ekspresi dia kesalahan dia terhadap kondisi saat ini yang memaksa dia tidak bisa bebas bergerak karena emang anak-anak kan butuh banyak aktivitas ya, butuh banyak aktivitas. Nah sekarang nggak boleh keluar gitu kan, nggak boleh keluar. Nah mau nggak mau orang tua nih seperti anak banyak resource ke online. Kira-kira bagaimana bisa bikin kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah atau kegiatan fun di rumah gitu kan, bikin ya kalau yang standar dulu kan buat standar bikin roket ya gitu atau bikin apa gitu ya, bikin yang macam-macam lah, itu banyak resource-nya banyak di online itu. Dan apa namanya bahan-bahannya pun mungkin nggak mahal gitu, nggak susah. Nah, atau main obstacle di rumah, main apa halang rintang lah, main permainan apa gitu. Jadi memang yang butuh banyak fisik gitu, banyak kegiatan fisik, kayak bikin semi outbound di rumah gitu kan. Seperti apa nih, mungkin ada halang rintang dikasih tali rapia, di sini dia harus loncat, dia harus apa gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu, kita kasih aktivitas-aktivitas fisik gitu ya, main lompat tali, main kalau di sekarang kan, kalau dulu kan aneh depan rumah nggak bisa main bulu tangkis gitu. Nah, sekarang minimal depan rumah main bulu tangkis aja atau apa gitu. Tapi kalau menurut Ana tadi ya, menurut saya bisa dengan kita browsing anak cari di website atau di video-video gitu di YouTube, kira-kira bikin kegiatan fun di rumah tuh seperti apa. Itu banyak kok resource-nya gitu. Itu bisa. Ya atau ya tadi seperti nomor 2, bisa jalan-jalan juga gitu. Bisa jalan-jalan, ajak aja ke hutan UI gitu. Insya Allah masih aman ya Dah ya. Kalau hutan UI. Ajak ke hutan UI atau kemana gitu yang masih bisa diajak, nggak perlu bareng teman-temannya, sama kita ajak, masih pakai protokol, insya Allah mudah-mudahan masih jaga sama Allah, mudah-mudahan seperti itu ya mungkin. Kalau gondrongnya Anda nggak tahu deh, kalau gondrongnya silakan cukur sendiri. Aneh aja dicukur sama bini nih. Tapi kemarin itu kepikiran ya, salah satu yang mungkin diusahakan orang tua meskipun tidak berani dilakukan oleh sekolah gitu lah. Mungkin solusi semacam belajar dengan peer group itu. Kalau misalnya ada satu kelas dia akrab berapa orang, ada 3 orang, 4 orang, semuanya mungkin ya mereka bikin PR bareng-bareng. Kalau dilegalisasi sekolah, mungkin sekolah takut karena kalau terjadi apa-apa dia kena sanksi.
Tapi kalau dari ini kan orang tuanya sama-sama tahu anaknya sama-sama sehat, di rumahnya juga sama-sama aman dari COVID. Mungkin nggak sih itu dijadikan solusi untuk apa ya, semacam belajar kelompok. Jadi dia peran orang tua juga sedikit berkurang anunya apa bebannya. Terus mereka juga bisa dibantu oleh orang tua yang lebih berkemampuan dalam mengajar, atau malah ngundang seorang guru itu bisa nggak ya? Nah, kalau ide antum sih cukup baik dah ya. Cuman memang kita harus memang sekolah kan bisa jadi tidak berani melakukan gitu kan, karena memang dia banyak batasan lah ya. Nah, kemudian bisa nggak dilakukan? Bisa saja. Asal memang benar-benar memenuhi protokol dan kita mengawasi mungkin di kelompok itu dengan ukuran ruangannya mungkin cukup cuma ukuran 10, cukup mungkin untuk 5 anak gitu ya, berlima berkelompok, dan itu pun mungkin laksanakan jangan sering, mungkin seminggu sekali biar nggak bosen. Kalau homeschooling kan sepertinya model seperti itu dah. Jadi maksudnya belajar sama orang tua gitu ya, nanti ada stadium generalnya, ada kegiatan kuliah umumnya lah gitu ibaratnya kan. Jadi ini seperti itu. Jadi nanti mereka ketemu teman, tapi tetap diawasi protokol kesehatan, karena memang anak-anak yang mungkin siswa SD atau apa, mungkin mereka kan kurang aware gitu ya, kurang aware dengan protokol kesehatan ini. Memang kita yang rigid dalam memberitahu. Nah, jika itu sudah bisa terhandle dan orang tua sepakat ya, ini kan tanda kata kuncinya segitu ya, ada protokol dan orang tua sepakat untuk melakukan, bisa jadi itu bisa dilakukan insya Allah gitu. Yang penting protokolnya oke, orang tuanya sepakat ya. Kalau menurut Anda sih ya nggak harus guru juga, apalagi kan guru-gurunya mungkin lokasinya rumahnya jauh atau apa, ya minimal di antar kita aja. Iya, coba ke bawah lihat. Ya. Jadi itu mahasiswa aja. Ya di mahasiswa ya. Iya benar, di mahasiswa kan itu kalau maksimal bisa berempat, bisa bertiga. Gitu. Jadi memang harus bisa aja. Ide sampai melanggar protokol, itu yang sulit memang itu. Ya, gitu. Iya, itu kita kedatangan batu dari Iskandar tuh. Selamat siang dari Kang Dery juga tahu mau bergabung sebagai orang tua murid juga nih. Oke, ada pertanyaan lagi ya kira-kira? Apakah ada pertanyaan baru? Nah, tadi perlu di probing dikit tuh. Kalau seandainya orang tuanya istilahnya dari latar pendidikan yang tidak tinggi gitu, mungkin juga SD, SMP. Kita lihat beberapa video yang nyebar di WA ataupun di YouTube gitu. Orang tua yang udah mulai berantem sama anaknya ngamuk-ngamuk, orang tua juga nggak ngerti, orang tuanya nggak ngerti. Nah ini gimana lagi nih mungkin yang bisa dilakukan orang tua? Ya, yang bisa dilakukan orang tua ya, ini kan ini kan materi kegiatan ini kan dari kita ya, maksudnya dari sekolah ya, dari sekolah yang mengajarkan. Yang pasti orang tua itu ke orang tuanya dulu ya, ke orang tuanya dulu ya, pasti memang mau nggak mau harus banyak sabar dah. Saya nggak bisa bilang apa, memang harus banyak sabar, karena ibaratnya kondisi seperti ini tidak hanya menyulitkan orang tua, pasti sulit, anak juga sulit ya. Kadang-kadang ada juga udah beredar perusahaannya kan, pengen cepat sekolah karena si ibuku nggak pantas jadi guru atau gimana gitu kan, itu kan banyak yang seperti itu kan. Jadi mereka lebih cocok sama gurunya dibandingkan sama orang tua gitu kan. Nah, kalau memang udah ada yang terjadi keributan seperti itu, mau tidak mau memang kita sebagai sesama muslim atau masyarakat ya menyampaikan kepada si orang tua ini gitu ya, kepada orang tua ini, dan juga orang tua ini memang banyak sabar. Kemudian kita sampaikan, mungkin orang tua ini kesulitan apakah bisa jadi himpitan ekonomi atau apa ada mengakibatkan menjadi seperti itu ya. Mau nggak mau ini peran sosial ya kan, antum psikolog sosial nih,
peran sosial dari orang lingkungan sekitar nih. Mungkin nih berat bagi si orang tua ini, bagaimana? Gitu. Karena memang yang bikin Indonesia agak-agak gimana ya? Kayaknya kesannya biasa aja COVID online di jalan gitu. Itu karena memang apa ya? Faktor sosialnya kita, faktor gotong royongnya kita tuh cukup kuat gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tua kendala seperti itu, kita kan akar masalahnya bukan di mengajarnya mungkin atau PJJ-nya, tapi ke masalah yang lain dari jadi masalah ekonomi kah, ya, impitan masalah ekonomi mengakibatkan orang tua jadi anaknya minta diajarin kesel gitu kan, jadi kesel, jadi marah atau apa. Nah itu kan itu yang perlu kita bantu secara tidak langsung, itu mengakibatkan mungkin tensi ataupun stresnya berkurang gitu, bisa jadi seperti itu. Karena stresor itu kan banyak ya. PJJ ini cuma salah satu, bisa jadi bukan stresor paling besar. Stresor paling besar ya mungkin dari suaminya atau dari mana gitu. Multi stresor. Iya, multi stresor ini. Stresnya dari banyak hal yang bikin stres, bisa PJJ, ya kan? Gitu dah. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Karena rasanya sudah cukup. Udah mau menjelang asar ya? Ya, kita coba review Malga. Tips-tipsnya tadi apa aja? Ya, pertama, love what you do, ya, cintai apa yang kamu lakukan. Kedua, tetap tenang, jangan stres, ya teman-teman ya. Ini nasihat untuk saya pribadi juga tentu saja. Yang ketiga, positif mental attitude, ya. Jadi berpikir positif. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan saya bisa mengajar nih. Mudah-mudahan bahasa Arab saya lebih bagus dari anak saya gitu. Seterusnya kan. Kemudian time management nomor 4. Jadi jangan lupa kita harus mengatur waktu ya waktu kita. Kemudian komunikasi. Yang kelima, komunikasi dengan guru ya. Komunikasi dengan guru jangan lupa tetap intens, tetap konstan. Kemudian komunikasi dengan pasangan, ya komunikasi dengan pasangan jangan lupa gitu ya, jangan cuma perlu kalau pengen minta makan doang gitu ya atau apa gitu. Kemudian nomor 7 adalah komunikasi dengan mungkin grup atau kelompok yang sepenasib sepenanggungan gitu ya dengan kita, mungkin orang tua siswa gitu ya. Kayaknya senasib doang, nggak sepenanggungan. Oh iya, nasib lah. Ya. Syukran koreksinya. Kemudian, Masya Allah. Kemudian yang ke-8, ini anak antum ya, Masya Allah. Salman ya, bukan? Ponakan. Oh, ponakan. Oh, gitu. Ya kalau anak antum kan mirip-mirip semua muka antum. Kemudian jangan fokus ke nilai siswa, fokus ke ini mastering dari mastering dari materi, bukan dari nilainya gitu. Ya kalaupun anak nggak bisa, nggak apa-apa gitu, karena bukan tuntutannya itu. Kemudian yang ke-9 sama ke-10 jaga kesehatan, makan yang sehat, bergizi. Kemudian yang ke-11 kalau marah duduk gitu. Kalau marah ya seperti perkataan Rasulullah SAW, kalau kita sedang marah ya biar marahnya turun, tensinya duduk gitu. Bahkan kalau mau lebih drastis lagi, bukan lebih drastis, kita wudhu gitu. Kita wudhu biar kita lebih segar, lebih fresh. Kemudian yang ke-12 berhusnuzan sama Allah, ya berprasangka baik mengenai COVID ini, mengenai musibah yang menimpa kita ini. Mudah-mudahan kita keluar jadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan lebih orang bertakwa. Kemudian yang ke-13 banyak berdoa gitu. Kita banyak berdoa kepada Allah biar semua dimudahkan, ya, dimudahkan dalam anak menyerap materi, kita menyampaikan materi, kemudian dari wabah ini biar bisa segera hilang dari kita semua, insya Allah. Gitu. Mungkin itu udah badai. Ya, teman-teman semua yang masih berkesempatan online, ada 3 juta yang online. Insya Allah. Online. Yang belum sempat nonton, tahu informasinya, tetap pantengin Instagram Psychonesia.com dan juga subscribe. Kita akan ngobrolin seputar banyak masalah-masalah psikologis dari berbagai aspek ya. Mungkinlah pertemuan pertama, dan tentunya dengan Bang Sandriaf Alga, psikolog, tidak pertemuan yang terakhir. Insya Allah akan ada pertemuan. Amin, insya Allah.
Amin, insya Ya, Allah. Semoga Allah mudahkan. Kita semua. Oke, terima Amin. kasih Bang. Ya, sama-sama. Tutup semua ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah doa kepada majelisnya. Mana Bang Majlis?